Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragabrian Satria Putra dengan NIM A11 2021 13 661. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Untuk pertama-tama saya memiliki dataset sebagai berikut. Di sini ada 15 data ya, dan ada 1, 2, 3, 4, 5 atribut, yaitu jenis kelamin, pekerjaan, status, IPK, dan status kelulusannya. Di sini nanti kita akan menggunakan atau mencari sebuah data di atribut kelulusan, ya apakah dia itu lulusnya tepat waktu atau terlambat. Dengan data testing sebagai berikut, jika data testingnya itu jenis kelaminnya laki-laki, pekerjaan atau statusnya itu sebagai mahasiswa, dan status orangnya itu belum menikah, dan IPK-nya itu 2,7, apakah dia lulus tepat waktu atau terlambat. Oke, jika menghitung dari data set ini dengan rumus Naive Bayes secara manual akan menghasilkan perhitungan seperti ini. Jadi rumusnya Naive Bayes itu kan P prediksi, ini yang dicari kelulusannya, atributnya itu yang diketahui ada jenis kelamin, pekerjaan, status, dan IPK. Di sini kita uh, convert ke huruf yaitu A, B, C, D, dan H ini. Dan lalu kita jabarin lagi rumusnya menjadi seperti ini. Tapi nanti yang digunakan untuk perhitungan itu adalah yang bagian atasnya saja. Yang bagian bawahnya itu eh, tidak digunakan, tidak masuk ke dalam perhitungan. Oke, jika eh, pertama kita mencari mencari nilai dari itu ya, kelulusan tepat waktu dan terlambatnya. Itu seperti ini. Dia itu yang tepat waktu ada 7, yang kelulusan yang angka 1 ini menggambarkan atau maksudnya itu tepat waktu, dan yang 0 ini yang terlambat. Yang tepat waktu itu ada 7 dan yang terlambat itu ada 8. Dengan total dataset itu ada 15 data. Jadi yang tepat waktu itu 7/15 dan yang terlambat itu 8/15. Oke, jika melihat dari dataset juga di sini yang data yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan kelulusannya itu tepat waktu itu ada 4 laki-laki, dan per 7 ini adalah jumlah data yang tepat waktu. Di sini laki-laki yang terlambat, yang laki-laki dan memiliki status kelulusan terlambat itu ada 4. Ada 4, lalu 8-nya ini adalah jumlah terlambatnya itu. Jumlah data terlambatnya itu. Lalu sama halnya dengan data-data di bawahnya ya, perhitungannya juga sama. Lalu karena di atribut IPK ini ada yang 0 nilainya, jadi kita buat Laplace estimator atau correction, dan hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kita jumlahkan semua data yang tepat waktu dan data yang terlambat. Dan hasilnya itu adalah seperti ini, dan yang dominan itu adalah terlambat. Jadi kesimpulannya, hasil kelulusan pada data testing yang ini, data testing yang akan kita gunakan nanti untuk dibuktikan di codingan Google Colab, itu hasilnya kelulusannya itu terlambat.
Oke, kita masuk ke Google Colab-nya. Hal yang pertama saya lakukan itu install dulu Jacob ML-nya di Google Colab. Ketik saja seperti ini, lalu pencet logo yang ini atau Shift Enter. Jika sudah berhasil, maka masuk ke kode yang berikutnya, yaitu import pandas aspdef sama ini from sklearn dan lain-lain from Jacob ML pipeline. Jika sudah, ini untuk mengimport datasetnya, file datasetnya ini, lalu akan ditampilkan di sini Google Colab itu data-datanya yang sudah ada di sini juga sama ya. Lalu di sini kita akan menggunakan metode dataset splitting, yaitu membagi data menjadi data training dan data testing. Di sini X-nya itu adalah atribut selain atribut target, maka di drop. Lalu yang Y itu data target yang ingin dicari lulus ini. Selanjutnya ini untuk pre-processing ya. Pre-processing ini untuk masih sama membagi splitting dataset. Di sini ada 12. Kalau dibaca dari hasil ini ada 12 data training dan ada 3 data testing. Oke, selanjutnya ini pre-processing ya, pre-processing data. Di sini tuh kita harus mendefine dulu atribut-atribut datanya, data dari atributnya. Itu di sini yang tipe datanya numerik itu ada IPK, dan yang nominal atau kategorik itu ada jenis kelamin, pekerjaan, dan status. Setelah itu ini untuk mengimport naive Bayes-nya dengan mengetikkan pipeline seperti ini. Ini pipeline-nya untuk menampung data yang sudah di pre-processing, kemudian akan diproses sama algoritma naive Bayes-nya yang sudah kita import ini, yang sudah kita panggil. Selanjutnya ini untuk melihat skor data training kita. Ya, ini skor data training kita, dan ini adalah skor data testing. Ini skornya sempurna 1 ya. Ini skornya hampir sempurna 0,9, ini mendekati 1. Dan ini juga ini datanya di training. Lalu yang bawahnya ini itu melihat persebaran datanya. Di sini bisa kita lihat ya, ini cara bacanya. Di data training itu kan ada 12 data tadi, yang ini 12 data. Dan dari 12 data itu ada 5 data yang sebenarnya itu lulus atau sebenarnya itu benar, tapi dan di sini diprediksi benar itu ada 5. Dan di sini ada data yang sebenarnya itu salah, atau ya sebenarnya itu salah dan diprediksi salah juga. Dan di sini ada data yang sebenarnya itu salah tapi diprediksi benar gitu. Diproses, dihitungnya itu benar. Jadi ada errornya.
Lalu di data testingnya itu di sini tidak ada errornya, bisa dilihat dari actual dan predictionnya. Jika actualnya itu 1, maka uh, predictionnya juga 1. Jika actualnya itu 0, maka predictionnya juga 0. Oke, langsung kita import, kita panggil file data testingnya, data yang ingin kita uh, prediksi, hitung kelulusannya itu seperti apa. Sini sudah langsung ditampilkan di sini. Ada ini nomor ya, ini nomor nggak diproses nanti. Ini yang diproses itu jenis kelamin, mahasiswa, belum menikah, dan IPK-nya. Oke, kita langsung ketikkan aja pipeline predict expert. Expert ini ya apa data testingnya ini, dan di sini menunjukkan array 0 yang artinya 0 itu false atau tidak, yang artinya itu terlambat. Kalau dilihat untuk divisualisasikan data testingnya itu akan terlihat seperti ini. Kelulusannya itu 0 atau terlambat atau tidak tepat waktu. Tadi kan yang sudah saya jelaskan, yang 1 itu tepat waktu dan yang 0 itu terlambat. Oke, jadi sesuai ya dari codingan yang ada di Google Colab dengan perhitungan secara manual menggunakan rumus Navier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Faturrahman. NIM saya A11 2021 13419 dari kelompok Data Mining 4412. Di sini saya kebetulan mendapatkan bagian menjelaskan codingan KNN. Oke, langsung saja saya buka Google Colab-nya. Di sini yang pertama-tama sebelum menjalankan program, saya tentunya akan memasukkan file .sv-nya yang digunakan untuk mentrain data. Di sini saya mengambil data dari social network edge karena di sini datanya banyak isinya. Oke, langsung saja saya ekspor. Tunggu sampai ini selesai. Ya, ini sudah ada. Jadi pertama-tama saya di sini saya membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada preparation data, kemudian ada fungsi KNN, kemudian ada visualisasi data, dan persebaran data testing. Oke, langsung saja. Yang pertama kita harus mempersiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya gambarannya mengambil data yang pertama age dengan estimasi, dan satunya label. Di sini saya menyimbolkan, saya isikan X itu sebagai age dan estimated salary. X itu age dan estimated salary atau rata-rata gaji, dan Y itu labelnya, purchase-nya, ya atau tidak. Kemudian yang pertama saya mengimportkan NumPy. NumPy itu berguna untuk komputasi metrik. Kemudian Matplotlib itu digunakan untuk memvisualisasikan data yang nanti ada. Kemudian yang terakhir import Pandas. Pandas itu berguna untuk memasukkan data yang tadi kita ekspor ini. Kemudian saya mencoba memanggil fungsi Pandas untuk membaca data yang sudah saya import dari ini. Kita coba jalankan. Ya, seperti ini. Kalau misalnya saja saya mencoba print dataset, karena berhubung ini sudah saya panggil fungsi Pandasnya, maka akan keluar. Ya, ini datanya sampai 400. Kemudian setelah untuk memasukkan data sudah selesai,
Di sini saya mencoba untuk mengetes datanya. Kita itu bisa mengetes datanya dengan menggunakan print atau dataset head. Dataset kelebihannya di dataset head itu tidak membutuhkan semua datanya, sehingga loadnya akan lebih cepat. Di sini bisa saya isi dengan 10 untuk mengetes data dari urutan awal ataupun lainnya, misalkan 10, 5 itu bisa semua. Oke, setelah mengetes sudah selesai, kemudian saya membagi datanya di yang seperti yang ini ya, sudah saya tulis di awal. X itu untuk umur dan gaji, dan Y itu untuk labelnya, purchase-nya. Jadi untuk membagi datanya kita menggunakan fungsi ilog. Di sini X sama dengan dataset ini, kemudian jalankan fungsi ilog. Kemudian ambil semua data yang berada pada dataset dan masukkan ke dalam X, dimasukkan ke dalam X dengan urutan kolom kedua dan kolom ketiga. Maksudnya di sini kolom kedua dan ketiga itu ini 0, 1, 2 age dan estimated salary. 0, 1 age dan estimated salary. Kemudian untuk yang Y-nya pun sama, dataset, jalankan fungsi ilog, ambil semua data yang berada pada dataset dan masukkan ke dalam Y yang urutan paling terakhir. Values-nya itu values data hasilnya. Setelah itu kita bagi data training dengan data testing. Saya kemudian panggil fungsi from scalar model. Ini dari NumPy ya. Scalar itu dari NumPy. Import train test split, bagi datanya, mengambil data training dengan data testing. Jadi di sini saya membuat 4 variabel. Pertama xtrain, kedua xtest, yang ketiga ytrain, yang keempat ytest. Jadi di sini saya membagi 4 kategori jenis data. Xtrain itu berguna untuk mentrain data, melatih data. Xtest itu digunakan untuk mengetes data. Kemudian ytrain dan ytest. Di sini saya jalankan fungsi train test split untuk membagi data. Bagi data x, y dan test size-nya, maksudnya di tes ini isikan data sebesar 25% dari total data semua. Artinya di tesnya ini akan berisi data 100. Dan di X-train-nya akan berisi data 300, karena kan 75% dari data artinya 300 dan 25% dari data itu artinya 100-nya. Kemudian random state tidak perlu diacak. Kemudian kita coba dipanggil fungsi len untuk mengetes. Oke, karena ini belum saya jalankan dari awal, kita harus mengerannya satu-satu. Ya, ini seperti yang tadi saya sampaikan, di X-test-nya akan dimasukkan sebesar 25% dan Y-train-nya akan dimasukkan sebesar 75% data. Kemudian kita scaling, kan di datanya ini jarak antara 19 dengan 19.000 kan tentunya sangat besar ya. Untuk lebih meringkaskan lagi jaraknya, tetapi dengan data yang tidak merubahnya, yaitu dengan cara membagi atau lainnya, sehingga datanya itu bisa tetap akurat walaupun angkanya sudah dipres sekecil-kecilnya. Kita jalankan fungsi from scalar processing import standard scalar untuk mengepres datanya, jarak antara data yang seperti tadi ya. Misalkan di sini data age itu 5, kemudian salary-nya 38.000, itu kan jaraknya sangat besar ya intervalnya. Nah, kita jalankan fungsi standard scalar untuk mengepres datanya sekecil-kecilnya, tetapi itu pun tetap akurat, datanya tetap akurat. Kemudian karena yang jaraknya yang besar itu hanya x-nya saja, sedangkan y kan hanya 0 dan 1, maka y-nya tidak usah, kita yang press hanya x-nya saja.
Kemudian kita panggil extrain, kita buat fungsi baru. Extrain sama dengan fc titik fit transform dari standar ini, fit transform ini dari standard scalar, fungsi dari standard scalar. Extrain, kita mengepres data extrain yang datanya tadi 300, kemudian kita press, dan x-nya juga pun sama, sehingga apabila kita coba print x-test yang datanya 100 tadi, maka intervalnya akan menjadi sedikit, tidak sebesar yang awalnya tadi. Kemudian setelah kita scale, kita ringkas, kita jalankan fungsi knn. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, skaleran didapatkan dari numpy. Kemudian kita panggil fungsi knn from skaleran titik neighbor import kneighbor classifier. Ini import knn, kemudian classifier sama dengan knn neighbor classifier. Ini kita masukkan ke dalam variabel classifier dengan k-nya itu sama dengan 3, dan metrik ini tuh penghitungan jaraknya, bisa Euclidean distance, bisa Minkowski ataupun lainnya, dan p-nya sama dengan 2. Kemudian kita jalankan, kita masukkan x-train dan y-train tadi ke dalam fungsi knn agar menjalankan fungsi knn. Kemudian kita membuat variabel prediksinya. Y prediksi sama dengan classifier titik predict x-test, membuat variabel prediksinya. Kemudian kita hitung untuk validasi dengan confusion metric. Kita jalankan fungsi lagi from skaleran titik metric import confusion metric. Kemudian kita buat variabel baru dengan cm, nama variabel confusion metric, y test dan y prediksi. Kemudian print cm. Jadi yang diprediksi benar dengan kenyataannya benar itu, oh ini setiap berubah-berubah ya. Sebelumnya saya jalankan itu 64, tetapi sekarang berubah lagi menjadi 57. Yang salah itu 21. Jadi 57 ditambah 21, kemudian dibagi jumlah semua datanya, maka nanti akan keluar hasil akurasi datanya. Setelah kita mengambil confusion metric untuk menghitung akurasi datanya berapa persen, kemudian kita panggil fungsi matplotlib untuk memvisualisasikan datanya. From matplotlib colors import listed color map untuk memunculkan warnanya. Kemudian kita buat variabel baru xset, yset sama dengan xtrain, ytrain. Kemudian kita bagi data train dan testing diberikannya masih. Jadi ini kita bagi, kita kan setelah tadi xsetnya sudah, kemudian kita bagi lagi antara umur dan gaji seperti ini, np mass grid start. Seperti ini tuh fungsi untuk membagi datanya antara gaji dengan umur. Kemudian pisahkan dan beri warna plt titik kontur. Nah ini seperti ini, beri warna merah dan biru. Kemudian kita panggil fungsi ini. Intinya di kolom ini tuh untuk memunculkan gambar seperti pada bagian bawah ini. Ini scatter itu memancarkan data, dan hingga hasil akhirnya seperti ini. Ini merupakan visualisasi data training. Apabila kita mencoba dengan data testing, ini error. Sebentar, sepertinya belum saya jalankan.
Hmm, sebentar. Ini sepertinya saya lupa. Jadi memang kadang kelemahannya Google Colab seperti itu ya. Kadang kalau misalnya sudah kelamaan dia tiba-tiba tidak bisa. Beda dengan menggunakan Visual Studio Code. Karena dengan Visual Studio Code kita sudah menginstal library-nya di CMD dengan pip install. Tapi kelemahannya Visual Studio Code itu ribet, tidak semudah dengan Google Colab. Oke, untuk klasifikasi data trainingnya seperti ini. Kemudian apabila klasifikasi data testingnya seperti ini. Ini yang datanya 100 dan ini yang datanya 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Firmansyah Putranto, NIM A11 2021 13571. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan algoritma decision tree melalui Python. Di sini saya menggunakan Google Colab. Untuk Python sendiri di Google Colab terutama decision tree sudah ada library-nya, jadi kita tinggal import saja decision tree classifier, import dan sebagainya. Lalu untuk yang pertama kita perlu membutuhkan data, sebuah data untuk kita jadikan sebagai decision tree-nya. Jadi di sini saya mengambil data eh, tentang diabetes. Ya, jadi seperti ini datanya kurang lebih angka-angka ini. Lalu eh, kita buat kolom nama kolom. Nah, jadi nama kolomnya ada kehamilan, glukosa, BP, atau tekanan darah, skin, insulin, BMI, pedigree, umur, label. Ini kurang lebih akan menjadi seperti ini untuk datanya sendiri. Nah, dari data ini kita perlu membagi kolom yang diberikan menjadi dua jenis variabel. Jadi untuk yang X sendiri itu kita ambil dari fitur kolomnya. Jadi ada yang tadi untuk headnya, untuk label atasnya, pregnant, insulin, BMI, age. Lalu untuk Y-nya kita hanya ambil pada kolom label saja, 0, 1, 1, 0, 1. Setelah itu eh, kita perlu memahami performa model, yang membagi data tersebut menjadi eh, data pelatihan dan data uji. Nah, itu kita gunakan train test split. Ya, jadi ini kita gunakan train test split. Itu, itu kita menggunakan 70% training dan 30% tes. Setelah itu kita bentuk model decision tree-nya. Jadi kita menggunakan sklearn. Untuk model decision tree-nya kita hanya tinggal memanggil dari yang sudah kita impor, lalu kita panggil-panggil saja. Lalu untuk eh, melihat apakah model dari decision tree kita ini akurasinya berapa, bisa kita gunakan ini, predict ini. Jadi akurasi untuk model kita ini 0,675 sekian sekian sekian. Lalu untuk cara kita menampilkan gambar pohon keputusannya, kita perlu mengimpor lagi ada IPython display dan lain sebagainya, string IO. Setelah itu kita membuat objek string IO yang disebut .data. Ini gunanya untuk menyimpan representasi teks dari pohon keputusan tersebut. Setelah itu kita mengekspor pohon keputusan menggunakan ekspor graf grafis ini.
setelah kita ekspor akan muncul gambar yang disimpan dengan nama diabetes format PNG. Lalu kita keluarkan akan jadi seperti ini. Jadi untuk akar pertama atau utamanya itu jika bernilai true, sebelah kiri ini nilainya true, sebelah kanan ini nilainya false. BMI dengan entropi sekian mempunyai sampel atau jumlah sampelnya masih terdapat 342. Jadi 274 ini berlabel 1 dan 68 ini berlabel 0. Mau ke kiri ini bernilai true lagi dan sebagainya, ini bernilai false. Setelah itu yang false ini sebelah kiri ini true, sebelah kanan ini false. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermeji Bagas Satyat Masih Teguh dengan NIM A11 2021 13421. Kali ini saya akan menjelaskan teori decision tree sesuai pembagian kelompok tugas pengganti. Itu yang pertama, dalam algoritma decision tree terdapat banyak cara untuk membentuk sebuah pohon keputusan. Ya, terdapat berbagai algoritma. Ya, di antara lain ada ID3, chart, dan C45. Algoritma C45 sendiri merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data yang awalnya berbentuk tabel menjadi model pohon. Jadi mengakar ke bawah dan mengubah model pohon menjadi rule atau aturan dan menyederhanakan aturan yang telah dibuat tadi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan algoritma C45 yang merupakan salah satu algoritma untuk membentuk decision tree. Pohon keputusan pada decision tree merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang paling terkenal dan banyak digunakan. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplor data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Ya, di sini terdapat contoh data yang dapat dibuat untuk membuat sebuah pohon keputusan. Yang pertama ada outlook, di sini terbagi menjadi 3 yaitu sunny, cloudy, dan rainy. Lalu ada temperatur, terbagi menjadi 3 juga yaitu hot, mild, dan cool. Dan ada humidity, ini terbagi menjadi 2 yaitu high dan normal. Lalu ada windy, terbagi menjadi 2 yaitu false dan true. Dan yang terakhir play atau bermain tenis ya, terbagi menjadi 2 juga yaitu yes dan no. Ya, ini secara umum langkah algoritma C45 untuk membuat pohon keputusan, yaitu yang pertama kita memilih atribut dahulu sebagai akarnya. Lalu kita membuat cabang untuk setiap nilai-nilai dari atribut yang tadi, dan kita lalu membagi kasus dalam cabang tersebut. Nah, kita ulangi langkah 1, 2, 3 tadi hingga semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama ya. Jadi berhentinya saat semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Dalam decision tree terdapat 2 konsep untuk mengerjakannya, yaitu yang pertama ada entropi dan gain. Entropi sendiri merupakan jumlah bit yang diperkirakan atau dibutuhkan untuk mengekstrak suatu kelas. Kelasnya dapat bernilai positif maupun negatif dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas.
Entropi juga dapat digunakan untuk mengukur ketidakaslian es atau sampel tadi. Ya, rumus perhitungan entropi yaitu entropi dengan nilai ruang sampel S sama dengan atribut ke sigma, atribut ke I, yaitu biasanya dimulai dengan 1 hingga atribut ke N, dikurangi Pi kali log basis 2 kali log basis 2Pi. Untuk keterangannya yaitu S itu himpunan kasus yang akan kita buat pohon keputusan. Lalu ada A yaitu fitur, lalu N yaitu jumlah partisi ya, jumlah pembagian pada S. Misalnya tadi pada play tadi terdapat 2 partisi yaitu yes atau no, dan yang terakhir ada P yaitu proporsi dari kasus yang akan kita kerjakan terhadap semua kasus yang ada. Lalu ada konsep gain. Gain merupakan perolehan informasi dari atribut ke A yang berhubung terhadap output data S. Perolehan informasi didapat dari output data atau variabel dependent S yang dikelompokkan berdasarkan atribut A. Gain sendiri dinotasikan dengan S, A. Jadi S ini ruang kayak jumlah kasusnya dan yang A ini atributnya. Ya, untuk konsep gain sendiri kita memilih atribut sebagai akar. Misalnya didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Rumus untuk menghitung gain sendiri yaitu entropi S, yaitu semua kasus yang ada, dikurangi sigma atribut ke I hingga ke N dikali jumlah kasus pada partisi ke I, ya tadi urutannya, dibagi jumlah kasus yang ada dalam S dikali entropi kasus yang akan kita kerjakan. Ya, kurang lebih penjelasan teori konsep gain seperti ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.